Meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Meneruskan farriq qalbaka min humumid dunya fa innaka mahfuzun minha an qaribin la tatlub tayyibal 'aishi fiha fama yaqa'u biyadik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu al-Bukhari al-'aishu 'aishul akhirah. Allah Allah. Kalau udah pelajaran begini kena semuanya ini ke Pak. Kena semuanya, yang ngajar kena, yang muda-muda kena, kecuali yang tua-tua. Kalau yang tua-tua udah mantap, bis jalan aja udah kagak jejeg. Artinya udah mantap. Kalau usia udah di atas 60, Allah udah kasih istiqomah mereka di masjid. Insya Allah ini adalah tanda-tanda husnul khatimah. Yang masih rada berat ini kita-kita nih, yang di bawah 60. Kalau kayak Pak Farid, terus Pak Saifuddin, Pak Turmudi, Pak abang saya, Bang Mada, orang-orang tua lah, yang umurnya udah 60 ke atas. Itu masih enak duduk, Pak Basuki masih enak duduk senderan di masjid, betah kayaknya. Itu tanda Pak husnul khotimah. Kalau kita kan masih kagak jejeg di masjid. Saya nih, Bang Mursidi masih kurang jejeg, bener gak? Iya. Makanya kita harus ngelihat orang tua tuh dari sisi ini. Bisa nggak saya sampai umur 70 tuh masih tetap istiqomah, mundar-mandir masjid, sholat jamaah, mundar-mandir masjid, ngaji. Bisa nggak? Iya. Saya bukan nanya, ini bukan. Maksudnya, ayo, fal nuhasib anfusana. Coba kita tanya diri kita, bisa nggak? Maka dari itu kita terus jaga. Sekarang kita 50, ntar juga naik 55, 60, terus sampai 65 kalau panjang umur masih bisa istiqomah, mudah-mudahan husnul khatimah. Iya. Ngeri deh Pak, ngeri. Farriq qalbaka min humumid dunya. Kosongkan hati kita ini dari kegelisahan dunia. Apa maknanya? Maknanya bukan berarti kita nggak mikirin gimana caranya bayar utang, bukan. Gimana caranya besok harus makan, gitu. Bukan. Artinya kalau itu sudah manusiawi, pasti terus ada, karena kita terus usaha ikhtiar untuk mencari kehidupan, menafkahi diri kita dan keluarga. Tapi yang dimaksud farriq qalbaka min humumid dunya, kosongin keinginan-keinginan yang berlebihan dalam urusan dunia. Syukurin apa yang Allah udah bagi, jalanin. Aktivitas kerja halal, terus semangat. Hasilnya berapa, kembalikan kepada Allah. Setelah Allah berikan hasil, gunakan untuk hal-hal yang baik. Sudah. Obsesi kita jangan terlalu besar untuk urusan dunia. Karena ini yang akan bisa terus menuntut kita ini lalai kepada akhirat. Ya kalau kita mikirin besok makan apa bini, ya gua harus kerja malam ini. Itu memanusiawi Pak, nggak bisa terlepas. Tapi yang dimaksud oleh omongan ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah jangan terlalu berlebihan, ya. Hayalan kita, kegelisahan kita tentang dunia. Maknanya kerja udah kelar, gaji memang masih nunggu. Ya sudah, jangan udah nyampe di rumah masih otaknya dunia, besok bagaimana, besok. Nggak ada buat akhiratnya. Kapan ingat matinya? Kapan mempersiapkan dirinya untuk akhirat? Kalau seluruh hati kita penuhi dengan humumud dunia. Itu. Nah yang celaka ini kan yang kayak begitu Pak. Kerja bareng sama kita. Kerja udah kelar masih aja dunia yang dipikirin. Nah, kalau kayak antum kan kagak kerja ya kerja, giliran nyampe di rumah, kelar semuanya, kerjaan besok ya besok kita kerjakan, sekarang waktunya buat istirahat, buat akhirat. Makanya datang ngaji. Berarti kan yang kagak datang otaknya dunia ini semuanya.
Yang kagak datang malam Kamis itu berarti otaknya apa? Iya. Ini di luar yang sakit. Tanya aja alasannya. Kenapa nggak datang ngaji? Aduh repot banget gue nih urusan. Bener nggak? Iya. Alhamdulillah kita nggak dikasih itu. Alhamdulillah kita nggak diujikan hal itu kok dari Allah. Coba kalau kita diuji, mungkin kita nggak sanggup. Farriq qalbaka min humumi dunya fa innaka mahuzun minha an qarib. Bahwa kamu akan diambil dari dunia ini an qaribin. Bahwa kamu akan mati cepat. Nggak lama. Nah, kalau setiap harinya hati kita ini udah dipenuhi dengan obsesi-obsesi dunia, sehingga ini terus akan memberikan dorongan kuat pada pikiran kita, yang pada akhirnya setiap saat dunia, gimana ngumpulin, gimana gedein, gimana ngeluasin relasi, gimana gitu, terus nggak pernah ada habisnya. Sementara kita itu nggak sadar bahwa kita ini akan mati, akan diambil oleh Allah, akan kembali kepada sebuah kehidupan yang hakikat, yaitu kehidupan akhir. Fa innaka ma'khuzun minha an qarib. Kamu akan diambil cepat, kamu akan diambil oleh malaikat. Kalau diambil baru dah berasa. Allah. La tatlubi tibal aisi fiha fama yaqau biyadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaishu aithul akhirah. Jangan nuntut enak hidup. Pengertiannya apa? Yang gak bakal pernah sampai, Pak. Kalau kita kepengen hidup enak, itu di dunia gak bakal sampai. Ayo dah. Semua enak di dunia ini hanya sekedar perasaan. Kalau udah jalanin mah kagak enak. Buktiin, Pak. Maaf ya, ini kenapa pada diem? Hah? Saya kalau bapak-bapak pada diem gitu, saya curiga. Masa jamaah subuh salam, guru ngajar, dia pada tidur semuanya. Jangan suka nyari enak hidup di dunia. Karena kalau masih di dunia, nggak bakal kita dapat enaknya hidup. Nggak bakal. Tibal ais, kenyamanan hidup, kesenangan hidup, kenikmatan hidup nggak bakal kita dapat di dunia ini, Pak. Enak itu hanya sebuah perasaan. Contohnya apa? Enak banget kali itu kalau punya rumah kayak begitu gede, ya punya rumah gede, punya duit banyak, punya bini cakep, enak kali ya. Jadi bang perasaan, pas nyampe aja pada titik itu, enak, Pak. Oi, enak. Jajalin dah. Puyeng. Iya, makanya nih begini nih, yang enak nih begini, Pak. Ngeteh sama kue pisang aduk. Bismillah, ya Allah. Duit nggak punya. Alhamdulillah, tenang. Lah itu kenikmatan dunia. Itu kenikmatan yang Allah kasih. Kalau kita nyari kenikmatan, kenyamanan, kebaikan, ya, kehidupan di dunia ini nggak bakal dapat. Semua fata morgana. Semuanya itu hanya rasa enak kali ya. Kalau dia tuh pakai mobil kemana-mana, duitnya banyak. Oh ya Allah, enak kayaknya. Sampai pada titik itu nggak enak, Pak. Pasti kita akan ngerasa lagi dia yang lebih enak. Itulah kehidupan dunia. Maka surga mukmin di dalam kehidupan dunia itu di hatinya. Surga mukmin laki-laki dan perempuan dalam kehidupan dunianya itu di hatinya. Bukan apa yang ada di sekitarnya. Alasan inilah Sayyidina Muhammad saat putrinya tercinta Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha alaihissalam dengan Sayyidina Ali ya minta pembantu ya kepada Rasul untuk meringankan kerjanya Sayyidah Fatimah untuk mengabdi sebagai istri kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasulullah, "Ala adulluki ma huwa khairum min khadimin." Kamu mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?
Tab'an ya Rasulullah. Pasti ya, aku lebih milih yang lebih baik daripada pembantu. Ya sudah, kamu pulang. Nanti sebelum tidur, tusabbihin Allah arba'an wa thalasin wa tuhammidina tahmid salatan wa salatin wa tukabbirina salatan wa salat. Nanti sebelum tidur, sebelum merem, tasbih 34, tahmid alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu yang lebih baik daripada pembantu. Artinya Rasulullah lagi mengajarkan bahwa surga engkau itu bukan pada fasilitas. Ya Allah Pak, dulu waktu lagi kita nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah, gimana hayalan kita? Dulu waktu lagi kita belum kawin, enak kalau yang punya bini, ya Allah diurusin begini. Pas punya bini asam lambung. Bang Imam jangan ketawa. Bener nggak? Enak kali ya kalau punya istri 2, 3 akur gitu nggak ribut. Ya itu kan penglihatan kita Pak. Ngalaminnya mah belum tentu. Bang Iqbal aja tuh udah berasa banget dia pusing. Baru 2 bininya udah pusing dia. Maka surga yang Rasulullah ciptakan di dunia untuk orang mukmin adalah di hati. Nah, kalau hatinya tenang, enak, cukup, merasa kekayaan Allah berikan di hatinya. Lah apalagi sih pakai banyak banda kayak antum semuanya. Apalagi sih kita malam ini pakai bisa ngeteh sama kue pisang aduk. Ya enggak? Pokoknya hidup itu udah enak aja. Orang enak, nyaman, senang, gurih. Apa aja itu yang enak-enak, semuanya itu ada di sini. Ada di hati kita. Hati yang akan mengeluarkan rasa nikmat atau enggak. Makanya kan sering saya sampaikan sebuah perumpamaan. Kita punya duit banyak. Terus kita beli makan yang enak sesuai keinginan kita. Sesuai menu kita. Kondisi kita juga lagi lapar banget. Kalau ukuran akal kita, logika kita pasti makannya bengis. Tahu nggak bengis? Rakus pasti kan? Kenapa? Menu yang dia suka, kondisinya lagi lapar, apalagi di daerah puncak yang dingin. Cakep nggak ini kira-kira? Amin. Tahu-tahu baru dapat 2 suap di WhatsApp. Anak lo tabrakan. Pala sama kaki misah. Ayo, kira-kira enak gak makan? Ayo dah, enak gak makan? Berarti yang bikin enak makan Pak, abang-abang, ibu-ibu, itu adalah hati, perasaan. Bukan menunya. Maka Rasulullah timbang minum cuka aja juga Rasulullah luar biasa kelihatannya nikmat. Emang Rasulullah rasakan nikmat. Sampai dalam satu riwayat dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'matil udumi al-khal. Sebaik-baiknya makanan itu cuka. Cuka asem. Bisa terucap enak dari lisan mulia Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Allah kasih nikmatnya kepada Rasul. Ke kita mah, jangankan segala cuka, kopi kurang gula aja, agak punya gula lu. Teh kurang manis, Bang Oni disalahin. Kue pisang kurang, gimana sih ini katanya? Bener nggak? Begitu Mas Karmin. Iya, nggak bakal pernah sampai kita, Pak. Kalau kita mau nyaman, nggak bakal sampai. Memang dunia itu diciptakan bukan buat nyaman-nyaman, bukan buat enak-enak. Nggak bakal dapat kecuali mukmin yang Allah berikan kekayaan, kesenangan, kehappian itu di hati. Maka apapun yang Allah tetapkan, dia akan ridha dan dia akan bersyukur dan akan dia nikmati dengan penuh bersyukur. Maka segala sesuatunya enak. Ya. Rasulullah pernah ndumel nggak? Rasulullah pernah ndumel nggak? Kalau kita sering nggak? Nah, iya. Rasulullah tuh nggak pernah ndumel, Pak. Karena Rasulullah nggak pernah ndumel, Rasulullah tuh nggak pernah nyela makanan. Nah kita sering dumel nyela makanan mulu. Ini pisang G-nya amat ya. Tapi G-nya tapi dimakan. Ini mana tuh dapatnya? Allah nggak ada syukurnya manusia. Kita memang itu nggak ada syukur. Kayaknya di sini.
Ya, jadi kalau zikir tenangnya itu di hati. Kalau hati yang tenang, udah dikasih kekayaannya, kehappyannya di hati. Padahal makan lagi nggak ada apa-apanya, tapi dia tetap nikmat. Makan banyak banget, baru 2 suap ditelepon, anak lu musibah. Habis sudah hilang Pak mood. Makan terusin Pak, itu kan menu Bapak. Aku udah nggak enak. Gitu. Lagi mancing enak-enaknya. Ikan dapat melulu, temen buat cekakak cekikik tau-tau telepon. Telepon dimatiin, akhirnya wasit baca. Kata bininya, lu pulang kagak mampus lu ya. Lu mampus ya. Langsung dari romannya ketawa-tawa, merengut langsung. Kata temannya, ngapa begitu lu? Enggak. Ngapa lu begitu? Enggak. Lu kok kagak happy banget sih? Tadi lu happy banget ketawa-tawa. Enggak, bini gua WhatsApp. Ngapa? Mampus, kata gua, udah balik dulu ya gue. Enak ya tuh? Coba, hidup di dunia itu kayak begitu. Maka Rasulullah itu mencontohkan kepada kita saat ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala gunung diciptakan, dirubah menjadi emas untuk Rasulullah. Saat Rasulullah diberikan keutamaan sekaligus pilihan untuk kekal di dunia, Rasulullah enggak. Saya pilih kehidupan yang benar-benar nyaman, yaitu ke akhir. Itulah surga kita, itulah hidup kita. Maka kalau mau jadi orang mukmin mah jangan pernah berhayal enak di dunia, Pak. Bertentangan. Karena yang menghayal enak di dunia, ya, saat dia nggak sampai meraih kesenangan tersebut, terus dia akan terobsesi kepada hal yang lebih baik, yang lebih tinggi. Sampai pada titiknya, enggak terus. Makanya terus kan. Makanya orang yang sudah dilupakan, ya, oleh dunia, itu nggak pernah ada habis yang ngajar dunia sampai dia mati. Karena dia ingin meraih kebahagiaan, karena ingin meraih kenyamanan, karena ingin meraih kebahagiaan. Sementara di dunia itu nggak ada kebahagiaan yang abadi. Dari mulai susah dia usaha terus. Bosnya harus begini, nyampe di sini titik ternyata ini kurang enak terus. Mungkin kalau udah di level ini enak, sudah nyampe di level ini nggak enak terus. Sampai pada waktunya malaikat maut datang udah nggak ada persiapan. Nauzubillahimin. Nah kalau mukmin nggak diajarinnya kayak begitu, Pak. Kalau orang mukmin itu nggak diajarinnya kayak begitu sama Allah. Lewat Sayyidina Muhammad SAW. Diajarinnya mensyukuri apa yang Allah sudah tetapkan. Tanpa mengurangi profesional kita, kesungguhan kita, semangat kita di dalam bekerja. Itu yang diajarkan Islam. Maknanya apa? Jangan pernah kau punya keyakinan kau akan mendapatkan kebahagiaan dalam dunia ini. Dunia diciptakan untuk ujian. Yang ujian, yang namanya ujian, itu kagak enak. Yang namanya ujian kagak enak. Mana ujian enak? Dunia ini darul bala wabtila. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Namanya orang ujian kudu capek. Nah maka mukmin yang selalu berharap ridha Allah akan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus capek di dunia ini. Dia harus getir, harus capek. Maka apa kata Rasulullah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-aisyu aisul akhirah. Yang namanya hidup itu adalah kehidupan akhirat. Maknanya kalau mau dapat nyaman di sana nanti, Pak. Kalau mau dapat happy di sono, kalau mau dapat tenang di sono, kalau mau dapat kaya di sono, kalau mau dapat apa aja di sono udah. Iya. Setiap minggu nikmat itu Allah rubah menjadi tambah nikmat. Maka kegantengan ahli surga, kecantikan ahli surga setiap minggunya nambah. Kenikmatan ahli surga setiap minggunya itu nambah. Udah di sono aja, Pak, mikirinnya ke sono aja. Al-aisu aisyul akhirah. Namanya hidup itu adalah kehidupan akhirat. Di sini mah kagak, Pak, kagak bakal. Nggak bakal kita dapat. Ngumpulin duit, kalau punya duit maji senang. Ya oke, benar. Kita jujur. Dikasih sama Allah duit. Udah senang belum pas punya duit? Beli ono. Bener kan? Wah, rasanya senang. Berapa saat?
Apakah seminggu berlaku kesenangan tersebut? Ayo Pak, ini yang saya nanya sama antum yang punya duit semuanya nih. Saya tahu wajah-wajah orang punya duit semuanya nih. Walaupun duduknya rada nyender. Saya tanya. Allah kasih duit ke kita. Udah kan? Pokoknya gua mau beli apa yang gua pengen. Bener kan? Beli kita kan? Beli. Nggak pakai seminggu Pak. Bisa nggak hal tersebut itu berjalan mulus sampai 3 hari? Bisa. Seminggu, sebulan nggak bakal Pak. Nggak bakal itu Pak. Itu menunjukkan bahwa kita ternyata bahagianya masih di dunia yang sifatnya itu nggak abadi. Ini kita puji-puji dulu baru nikah Mak. Kamu benar-benar bidadari yang Allah turunkan ke dunia ini. Dapat aja punya anak atuh. Lu ngapa jadi kayak buntelan kentut ya? Aduh, ada aja dah. Bener gak? Nah, kalau di surga bini kita kan gak bakal jelek-jelek Pak. Nggak bakal jadi jalannya miring, bawa asem lah, bawa bawang, bawa balsem, kagak ada itu, cantik terus. Sekarang cantik, besok cantik terus, cantik dan gak akan pernah membosankan. Bosan itu ditarik oleh Allah dari diri kita, nggak ada. Nggak enak itu ditarik oleh Allah dari diri kita. Pahit itu ditarik oleh Allah dari diri kita. Sampai kencing dan pup aja nggak ada di surga Pak. Hanya keluar keringat. Habis makan nih, kenyang, lahap, nikmat, keluar keringat, kelar. Nggak ada pup. Padahal kan kalau menurut kita pup nikmat juga ya Pak ya. Bener nggak? Pup tuh nikmat Pak. Di sana nggak ada Pak. Saking sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada ahli surga. Nah kalau mau bahagia ke sono aja. Udah fokus kita ke sono, akhirat. Nah, udah fokus ke sana, paling tidak kita nanti akan punya dorongan. Apa yang gue siapin. Dah, sholat masih malas-malas, rajin Dah sekarang, gue mau zikir aja. Usaha mah jalan terus, semangat. Ya berapa hasilnya terserah Allah. Yang penting anak bini kita bisa makan halal. Enak gak begitu? Nah, iya, kalau di masjid mah semuanya begitu Pak, enak, cocok sama omongan saya. Keluar aja dari masjid, iblis lagi aja Pak. Bener gak? Aduh. Qasir amalaka wa qad ja'aka az-zuhdu fid dunya li'anna az-zuhda kullahu qassara al-amala. Ya. Ya, angan-angan kita ini udah kurang-kurangin untuk urusan dunia. Mau begini. Udah repot Pak. Karena saat kita punya obsesi, kita itu akan menyesuaikan Pak, agar kita bisa sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Benar gak? Kita ini pengen sesuatu, pengen jadi sesuatu. Sebagaimana akal kita, saat kita ingin jadi sesuatu, ya harus kita sungguh kan. Dan maka tenaga kita mulai dari pikiran, tenaga itu akan terus terfokus untuk sampai kepada apa yang kita inginkan. Nah kalau ini terus berlanjut, yang kita meyakini seakan-akan ini tidak ada habisnya, selesai Pak. Habis hati dan pikiran kita difokuskan kepada dunia, sementara akhirat nol. Sampai waktunya, malaikat maut harus datang kepada kita, udah kelar udah Pak. A'udzubillahi min dzalik, Allah matikan kita dalam keadaan lalai ya Pak. Waqad ja'aka zuhdu fid dunya. Ya, yang namanya zuhud itu ya adalah memutuskan seluruh angan-angan. Jadi angan-angan kita berlebihan, dunia pengen ya Allah punya begini. Enak ya kalau kayak dia rumah begini. Wah, itu amal namanya. Itu yang bikin rusak hidup kita. Itu yang bikin kita itu, ya kalaulah memang kita buktikan dengan kerja kesungguhan kita untuk bisa sampai kepada apa yang kita inginkan, itu akan menghabiskan waktu kita untuk dunia. Kalaulah tidak, itu yang akan membuat kita degleng kalau kata orang Jatiwaringin. Ngayalnya gede, kerja kagak. Akhirnya di masjid mangap. Kalau di masjid sembahyang mangap, lama-lama telo. Asal telo juga kagak lama PA. Nauzubillahi min
ngayal mulu, kerja kagak. Wahjur aqrana su'i waqta al-mawaddata bainaka wa bainahum. Nah, ini mulai nih. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala mulai ngasih caranya, Pak. Gimana sih biar kita ini bisa biasa-biasa aja untuk urusan dunia, menjalankan kewajiban profesional dan yang lainnya, selebihnya buat akhirat. Nah, kata beliau, awali dengan kita menentukan pergaulan kita. Maka apa kata beliau? Uhjur aqranasu. Mulai kita belajar ninggalin teman-teman brengsek. Mulai kita tinggalin teman-teman yang kurang baik. Gitu. Ya, jangan kita pengen berubah, pengen ya fokus kita itu ke akhirat, dengan begitu jadi semangat ngelakuin ibadah, perintah Allah, menjauhkan larangan, tapi masih nongkrong bertemannya sama mereka aja yang kagak sembahyang. Bertemannya sama yang masih males. Waduh, repot jadi males. Gitu. Tinggalin teman-teman buruk. Waqta ilmawaddata bainaka wa bainahum. Putus kecintaan antara kamu dengan mereka. Putus sudah. Gitu Pak kalau mau bener. Nggak bisa kita mau benar, tapi begaulnya masih sama orang yang kagak bener. Ya kagak bener terus. Mau kapan benernya? Enggak kan Ji, gue pengen ngajak mereka. Ya kalau memang ada tujuan dakwah seperti itu, bagus banget, kita doain. Tapi kan selempang Pak. Tahu selempang nggak? Woi, ini bahasa Betawi nih Pak. Selempang bukannya tuh orang ngikut ke masjid, kita yang jadi. Itu namanya selempang. Ini orang mana tahu pada semuanya ya? Pada kagak paham bahasa saya. Saya ini orang sini Pak, lahirnya di sini. Ini dulu koperasi tanah saya semuanya Pak, tanah orang tua. Tanya aja Bang Imam, tanah siapa dulu ini Bang Imam? Tanah orang tua? Tahu orang tua siapa? Tuh, putusin kecintaan kita dengan mereka. Udah, gue nggak mau bergaul. Wawasilha bainaka wa bainas salihin. Udah kita putusin sama teman-teman ya yang kagak beres. Mulai kita sambung dengan teman-teman yang baik. Nah, baru jadi bener. Nah, ini kan kelas kita semuanya Pak. Kelas Turmuzi Abdul Jalil, kelas kita semuanya. Saya ulang-ulangin, saya ngajar di sini kagak lebih bener Pak, kagak lebih bertakwa. Kita belajar. Saat kita bilang seperti ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai pisahin teman-teman yang kagak beres, beralihlah kepada teman-teman yang baik. Ini kita bareng lakuin. Ayo, teman-teman yang kagak beres mau udahlah. Singkir-singkirin. Bukan berarti kita usir saat mereka main ke rumah kita. Bukan berarti kita nggak bantu saat mereka butuh pertolongan kita. Bukan. Nongkrongnya udah kagak. Jangan lagi nongkrong. Masih iseng aja. Putusin, mulai bergaul. Gue mau bergaul sama Ustaz Anwar aja. Udah Ustaz Anwar aja. Kagak bakal diajak mancing. Yang ada diajak ke mas. Lah iyalah Pak. Bener kagak? Itu Kang, perhatiin Kang. Begaul jangan nama yang punya Pajero. Pasti diajaknya masak. Masih cakep, masak. Ya begitulah, bener nggak kira-kira Bang? Ini omongan saya bener kagak Bang? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala itu kagak bakal salah, wali Bang yang ngomong ini. Ini tulisan dia. Kita lagi menyampaikan tulisan beliau, pemikiran beliau. Ya, tulisan yang ditulis dengan penuh keikhlasan itu bisa sampai ke hati kita. Anggap saya mah sekedar nyampein aja. Ini beliau Pak, benar ternyata. Ayo dah. Makanya Hujjatul Islam Abil Hamid itu sering ya dalam beberapa tulisannya, sebagaimana satu riwayat dari Nabi kita, orang yang bergaul dengan orang yang baik ya, itu seperti berteman dengan tukang minyak wangi. Bergaul dengan orang yang kagak baik seperti bergaul dengan tukang api, tukang las. Kita memang masih lalai sama sembahyang, sering ninggalin sembahyang. Kepengenan rajin sembahyang, mainnya sama orang
Yang sembahyang, yang rajin sembahyang. Besok saat orang lihat, pasti kita tuh nggak dianggap orang yang kagak sembahyang, pasti sembahyang. Kenapa? Temennya sembahyang. Tuh bergaul juga harus kita tentuin. Saya main sama orang tukang main gaplek pakai duit. Nongkrong aja di situ pakai kain. Kira-kira orang lihat itu, saya lagi dakwah, apalagi main gaplek. Itu begitu, Pak. Dan itu juga pengaruhnya buat diri kita, jiwa kita, itu luar biasa. Kenapa? Saat kita dialog dengan seseorang, pada aktivitas yang sedang dilakukan, itu Pak, kita punya jiwa itu namanya syarraqah. Syarraqah itu adalah maling yang pandai. Enggak kita suruh dia udah mencuri tabiat orang. Maka kenapa kita harus berpaling dari orang-orang teman-teman yang enggak baik kepada teman-teman yang soleh? Karena ini akan mencuri satu sama lain, Pak. Bergaul sama tukang mini, itu akan secara otomatis jiwa kita itu akan nyuri apa yang jadi kebiasaan orang tersebut. Coba deh, Pak. Makanya bergaul sama Ustaz Anwar. Ya Ustaz Anwar ya. Sama orang-orang soleh, beneran. Gue mau bergaul sama dia kagak punya duit. Ya, asal udah kayak begitu juga. Lu bergaul sana sama Firaun, sama Korun, sama Haman. Nanti juga di akhiratnya dikumpulinnya sama mereka. Enggak bakal sama orang soleh, Pak. Allah tuh adil, Pak. Maha adil. Dengan siapa kau berteman? Dengan siapa kau bergaul? Ditemuin, dikumpulinnya bareng-bareng sama yang kita gaulin. Wahjuril qariba minka idza kana min aqranis su wa wasilil wa'ida minka idza kana min aqranil khair. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Tinggalin tuh saudara-saudara, kerabat-kerabat. Kalau memang kerabat-kerabat kamu ini termasuk aqranus su, teman-teman kagak bener. Orang-orang yang punya akhlak kagak beres, tinggalin walaupun saudara. Gue punya abang begini amat ini ya, kalau gue kasih tau otak gue jadi payah banget ini. Bayang kagak, apa kagak. Tinggalin walaupun abang. Lah begitu Pak prinsipnya. Ya kagak enak kan dia sama abang, dia makan saudara. Lah repot Pak kalau udah main kayak begitu. Itulah alasan orang-orang jahiliyah. Tinggalin tuh kerabat, saudara yang kamu miliki kalau memang mereka orang-orang tidak sambung saudara-saudara jauh, ya enggak kalau mereka orang-orang baik. Gitu aja udah Pak. Ya, perjalanan dakwah Nabi memang seperti itu. Hanya berapa saja kan dari famili yang dukung Nabi. Yang lainnya jahat banget sama Nabi. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabeu. Nah itu kan Abu Lahab mamang, bininya juga saudaranya Nabi. Brengseknya nauzubillahi min zalik. Justru manusia ya yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi dunia dan akhirat, sahabat terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, justru Sayyidina Abu Bakar. Betul nyambung di beberapa kakek oleh Rasulullah, tapi bukan kerabat Rasul. Maka omongan Syekh Abdul Qadir ini tepat. Tinggalin walaupun adik, kalau memang dia pengaruhnya brengsek untuk urusan akhirat kita. Temenin tetangga, suku apa juga, mau dia Jawa, mau dia Sunda, mau Kalimantan, mau Ambon, temenin kalau memang punya akhlak yang baik. Ukurannya begitu aja. Jadi kalau Islam itu memang gak ngelihat suku, kagak ngelihat darah. Yang dilihat apa? In qarrabaka ilallah, kalau mendekatkan kamu kepada Allah. Wa dzakkaraka Allah, mengingatkan kamu kepada Allah, itulah saudara yang harus kamu pegang. Tuh, baru itu yang nyampein kita ke Allah, ke akhirat. Paham kira-kira? Woi. Mudah-mudahan manfaat, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya, dan sumbangan kita masih kita teruskan ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan terus ikhlaskan karena Allah, mudah-mudahan ini jadi bekal pahala kita di akhirat. Terima kasih kepada seluruh donatur
yang telah menyediakan teh dan kue pisang rebus, kue pisang. Mudah-mudahan rezekinya Allah murahkan, Allah berkahkan. Bagi jamaah kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang kesulitan Allah berikan kemudahan, yang lagi susah Allah berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.